Perkenalkan, nama saya Igustiya Mirhadina Putri, nomor NIM 224107, dan dari Prodi Teknik Elektronik. Di sini saya akan menyampaikan tentang penggunaan motor pada blood roller mixer dan trafo pada shortwave diathermy. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu penggunaan motor pada blood roller mixer. Pengertian dari blood roller mixer adalah alat pengucuk darah dengan gulungan atau roll yang berputar. Alat ini berfungsi untuk menghomogenikan darah atau mengucuk sampel darah dalam sebuah phenoject atau tabung hampa udara steril sebelum diproses oleh alat hematologi analyzer. Selanjutnya, bagian blood roller mixer. Pada bagian nomor 3, yaitu tabung roller, sampel darah akan ditempatkan di atas roller tersebut yang akan bergerak dibantu dengan tenaga penggerak yaitu motor. Maka, fungsi dari motor adalah untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik atau tenaga penggerak atau pemutar. Pada gambar blok diagram fungsi motor listrik, yaitu dari tenaga listrik masuk ke motor listrik dan menghasilkan tenaga mekanik. Selanjutnya, cara kerja motor pada blood roller mixer, yaitu pada diagram di samping. Cara kerjanya dari pertama tombol on atau off ditekan, maka blood supply akan memberikan tegangan ke seluruh rangkaian. Setelah display menyala, kita dapat mulai menekan tombol setting. Men-setting waktu terlebih dahulu, yaitu 15-20 menit, dan men-setting kecepatan 33 atau 40 RPM. Pada saat proses setting selesai, maka IC microcontroller AT8535 akan mengolah data setting dan pembacaan sensor suhu LM35 tersebut untuk mengaktifkan driver heater dan driver motor. Yang pertama, driver heater bekerja untuk mengaktifkan heater setelah suhu mencapai setting 37 dan sampel sudah dimasukkan ke dalam box, maka driver motor akan bekerja untuk mengaktifkan motor. Jadi cara kerja motor menghasilkan gerakan mekanik, yaitu motor dialiri tenaga listrik dan berproses dan mengalami perubahan dengan cara merubah tenaga listrik menjadi magnet yang biasanya dikenal dengan sebutan tenaga elektromagnet. Berdasarkan sifatnya, beberapa kutub magnet yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan pada beberapa kutub yang tidak sama akan saling tarik-menarik. Dengan demikian, apabila pada sebuah magnet diletakkan pada sebuah poros yang dapat berputar, kemudian pada magnet lainnya dalam suatu kedudukan yang tetap, maka akan diperoleh gerakan mekanik atau akan terjadi suatu proses perputaran yang akan menggerakkan tabung roller. Setelah setting waktu tercapai, maka buzzer akan berbunyi untuk menandakan proses pengocokan sampel untuk mendapatkan darah yang homogen telah selesai. Mungkin itu saja penggunaan motor pada alat blood roller mixer. Selanjutnya yang kedua, yaitu penggunaan trafo pada shortwave diathermy. Yang pertama, pengertian dari shortwave diathermy yaitu suatu alat terapi yang memancarkan gelombang pendek yang digunakan untuk pemanasan pada jaringan dalam dan pembuluh darah agar peredaran darah menjadi lancar dengan merubah energi elektromagnet menjadi energi panas. Selanjutnya bagian-bagian shortwave diathermy. Yang pertama ada standar aksesoris, yaitu yang pertama ada elektroda bercakram, kabel penghubung elektroda, dan probe cakram elektroda. Yang kedua ada sistem pengaman, yaitu ada sekring, saluran pembumian atau grounding, dan saklar darurat. Yang terakhir, yang ketiga, sistem kontrol, yaitu ada saklar utama, lampu indikator, lampu tanda arus frekuensi tinggi, timer, pengatur keluaran, pengatur frekuensi tinggi, dan saklar darurat. Pada bagian-bagian di samping, kita bisa melihat ada pengatur frekuensi tinggi yang digunakan untuk mengatur frekuensi yang dihasilkan oleh tegangan tinggi dari trafo HTT yang merubah tegangan kecil menjadi besar.
Maka bisa kita simpulkan transformator atau sering juga disebut trafo adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk mengubah, menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik atau AC. Selanjutnya, cara kerja trafo pada shortwave diatermi. Yang pertama yaitu ada power supply. Rangkaian ini bertugas menyuplai tegangan ke seluruh rangkaian shortwave diatermi. Selanjutnya ada kontrol dosis, yaitu berfungsi sebagai pengatur intensitas yang akan digunakan dalam terapi. Bagian ini mengontrol besarnya masukan ke trafo HTT. Yang ketiga ada timer, merupakan sebagai pewaktu lama shortwave diatermi melakukan terapi. Dengan otomatis pesawat shortwave diatermi akan mati sesuai setting waktu yang ditentukan oleh pemakai. Selanjutnya ada trafo HTT, merupakan trafo yang menghasilkan tegangan tinggi. Nah, tegangan tinggi yang dihasilkan menyerap elektron-elektron di dalam tabung sehingga terjadi tumbukan, yang nantinya keluaran dari tabung tersebut menjadi gelombang frekuensi tinggi. Nah, cara trafo menghasilkan tegangan tinggi yaitu trafo memiliki dua lilitan atau kumparan yang terisolasi dan sebuah inti besi. Jadi ketika kumparan primer dialiri arus AC, maka akan timbul flux magnetik. Kekuatan medan magnet tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus yang mengalir. Jadi semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar pula medan magnet yang ditimbulkan. Flux magnet pada kumparan primer selanjutnya akan menginduksi ke kumparan sekunder sehingga terjadi pelimpahan daya dan dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Terjadilah perubahan taraf tegangan listrik, baik dari tegangan rendah menjadi tegangan tinggi atau sebaliknya. Nah, selanjutnya, ada tabung trioda, merupakan pembangkit frekuensi tinggi atau tempat terjadi tumbukan antara elektron-elektron bebas dengan tegangan tinggi yang dihasilkan oleh trafo HTT sebelumnya. Sehingga keluaran dari tabung berupa gelombang frekuensi tinggi. Selanjutnya, kontrol pengeluaran atau output, yaitu merupakan sebagai pengatur efek panas yang dihasilkan oleh pesawat SWD ke pasien terapi. Yang terakhir ada elektroda cakram, yaitu merupakan keluaran pesawat SWD yang berhubungan langsung dengan pasien terapi. Mungkin itu saja penjelasan dari penggunaan trafo pada shortwave diatermi. Sekian pemaparan saya dan terima kasih.